Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa, NPM 02042011-152, Prodi Manajemen kelas 2A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai statistika pengukuran pusat data. Jadi, untuk statistika pengukuran pusat data yang biasa digunakan ada 3, yaitu ada mean, median, dan modus. Yang pertama ada mean atau rata-rata, merupakan metode untuk mengukur letak pusat kumpulan data. Jadi mean rata-rata ini dibagi ada 2, yaitu rata-rata aritmatika data tidak berkelompok dan data berkelompok. Rata-rata aritmatika data tidak berkelompok dengan rumus mu sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 dan seterusnya per n dan sama dengan sigma x per n. Dengan x adalah nilai observasi dan n adalah jumlah populasi. Di sini ada contoh rata-rata populasi, yaitu data jumlah produk yang diiklankan TV nasional di TVRI, RCTI, CTV, Antv, TV Indosiar, Metro TV, dan seterusnya, dengan masing-masing sebesar 105, 175, 175, 170, 166, 172, 160, sampai 167. Pertanyaannya adalah hitunglah rata-rata produk yang diiklankan pada bulan tersebut. Untuk mengetahui rata-ratanya, yang pertama kita menjumlahkan seluruh bilangan yang ada pada soal tersebut. 105 ditambah 105 ditambah dengan 175 tambah 175 sampai dengan 167. Kemudian hasilnya adalah 100.793 dibagi dengan jumlah observasi atau jumlah angka sebanyak. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 1793 dibagi dengan 11, hasilnya adalah 193. Lanjut, di sini ada contoh yang kedua, yaitu rata-rata aritmatika data berkelompok. Rumusnya adalah F sama dengan sigma Fn per N, dengan F adalah frekuensi setiap kelas, N adalah jumlah total frekuensi, dan M adalah nilai tengah setiap kelas. Di sini ada soalnya. Untuk mengetahui rata-rata dari data berkelompok tersebut, yaitu F sama dengan sigma Fm. Untuk mengetahui nilai Fm-nya di sini sudah dicantumkan. Dijumlahkan dari 3.300 sampai 5.200, hasilnya adalah 43.245. Jika apabila nanti di soal belum ada nilai Fm, untuk mencari nilai Fm ini nanti nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Jadi 150 dikali dengan 22. Itu sama dengan 3.300. Jadi seperti seterusnya, nanti 210 kali 27 juga hasilnya 56.370. Nah, setelah itu kita jumlahkan nilai Fm ini sampai mendapatkan hasilnya 43.245.
Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sigma Fm, yaitu 43.245 dibagi dengan N. N adalah jumlah total frekuensi. Jadi kita jumlahkan semua frekuensi ini, hasilnya adalah 1235. Jadi 43.245 dibagi dengan 1235 adalah 35,02. Yang diambil adalah dua angka di belakang koma. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sekelompok data. Ini ada karakteristik penting dari median. Yang pertama, hanya ada satu angka median untuk kelompok data. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem data. Dan yang ketiga, digunakan untuk mengukur data dalam bentuk rasio, interval, maupun ordinal. Median juga dibagi menjadi dua, ada median data tidak berkelompok dengan median data berkelompok. Yang pertama adalah median data tidak berkelompok dengan data berjumlah ganjil. Yang rumusnya yaitu MET sama dengan N/2. N adalah jumlah observasi. Ini ada contoh, satu contoh yaitu median harga rumah tipe 45 di Jogja. Ada 265, 260, 255, 250, dan 295. Kemudian untuk menghitung median, yang pertama kita lakukan adalah kita mengurutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Seperti ini. Kemudian kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua total data ini ada 5 data. Berarti kita tinggal cari nilai tengahnya. 1, 2, 1, 2. Jadi nilai tengahnya adalah 260. Yang kedua adalah data tidak berkelompok berjumlah genap, dengan nilai rumusnya adalah ML sama dengan N tambah 1/2, dengan N adalah jumlah observasi. Soal yang sama, tapi datanya ada 6, ditambahkan 270. Dengan langkah yang sama yang kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita masukkan rumus, yaitu ME sama dengan N tambah 1/2. Di sini datanya ada 6, sehingga nilai tengahnya ada 2, yaitu 260 dengan 265, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah 1, 2, 1, 2, nilai tengahnya adalah 260 tambah 265. Jadi untuk nilai tengahnya adalah 260 ditambah 265 dibagi dengan 2, sama dengan 262,5 juta. Jadi nilai tengahnya ada di antara 260 dengan 260. Yang kemudian ada median data berkelompok dengan rumus median sama dengan L ditambah N/2 dikurang dengan CF per F dikali dengan H, dengan L adalah batas kelas paling bawah dari interval kelas median. CF sama dengan frekuensi kumulatif dari kelas sebelum interval kelas median. F adalah frekuensi kelas median. H adalah lebar interval kelas median, dan N adalah jumlah observasi. Yang ditanya adalah median dari data kelompok tersebut. Kemudian kita lihat rumusnya adalah N/2. Di sini sudah kita jumlah flight atau jumlah observasinya yaitu 60. Jadi 60 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 30. Sehingga medianya itu terletak pada observasi ke-30. Kita lihat di frekuensi kumulatifnya yang tidak lebih dari 30, yaitu 45. 45 ini tidak lebih dari 30, sehingga interval kelasnya berada di antara 65 sampai 69. Ini median. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, median sama dengan L ditambah N/2 kurang CF dikali per F dikali H, sama dengan L-nya adalah 65 karena L adalah batas kelas paling bawah, kemudian ditambah dengan 60/2
dikurangi 20 per 25 kali 5. Hasilnya adalah 65 tambah 2 sama dengan 67. Yang ketiga ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Modus merupakan nilai yang sering muncul di dalam sebuah observasi. Kemudian modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim di dalam observasi. Ini ada beberapa kelemahan modus sebagai ukuran pusat data. Yang pertama, jika data tidak ada nilai yang sama, maka tidak ada modus. Yang kedua, kesulitan menentukan modus bila mempunyai dua modus atau lebih. Yang ketiga, modus kurang mempresentasikan jika frekuensinya kecil di dalam modus. Dan yang terakhir, jika distribusi data tidak merata, modus kurang mewakili pusat dari data. Modus juga dibagi menjadi dua, ada modus data tidak berkelompok dengan modus data berkelompok. Ini contoh dari modus data tidak berkelompok. Ujian statistika 10 mahasiswa hasilnya sebagai berikut: 95, 85, 85, 85, 70, 70, 70, 90. Berapa nilai modusnya? Dari data tersebut kita lihat nilai yang paling sering banyak muncul adalah nilai 70, sehingga modusnya adalah 70. Karena 70 ini adalah nilai yang punya frekuensi terbesar, yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah modus data berkelompok. Rumusnya adalah modus sama dengan L ditambah dengan Fm kurang 1 per 2 Fm kurang Fm kurang 1 tambah Fm tambah 1 dikali dengan H. L adalah batas kelas paling bawah dari interval kelas modus. Kemudian Fm adalah frekuensi kelas interval kelas modus. Fm kurang 1 adalah frekuensi kelas sebelum interval kelas modus. Fm tambah 1 frekuensi kelas setelah interval kelas modus, dan H adalah lebar interval kelas modus. Kita masukkan data, ini adalah contoh soalnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus MU sama dengan L. L-nya adalah 65 karena L adalah batas kelas paling bawah dari interval kelas modus. 65 ditambah dengan 25 kurang 15. 25 adalah frekuensi kelas interval kelas modus. Kenapa 65? Karena 65 adalah nilai yang paling banyak muncul. Jumlahnya adalah 25. Sehingga yang diambil adalah 65 sampai 69. Makanya L adalah 65 ditambah dengan Fm. Frekuensi kelas interval kelas modus adalah 25. Kemudian dikurangi dengan M kurang 1. Frekuensi kelas sebelumnya adalah 15. Nanti dikurangi dengan 15. Kemudian per 2 dikali dengan F tambah 1 kelas setelah Fm 2 Fm. Frekuensi kelas nomor 2 dikali dengan 25 dikurangi dengan kelas setelah interval, yaitu sebelum 15 ditambah dengan Fm tambah 1 kelas setelah interval adalah 10 dikali dengan H. Lebar interval 5 ini terdapat dari lebar interval kelas, bukan dari jumlah ini. 1, 2, 3, bukan, ini salah. Tapi jarak antara lebar interval antara 55 sampai 59. 55, 56, 57, 58, 59. Jadi 65 ditambah dengan 25 kurang 15 per 2 kali 25 kurang 15 sampai kali 5 adalah 66,1.